Halo, selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Yesus Surya dan rekan saya. Aura Shiva dalam acara Flash X membahas Membahas berita aktual dan terpercaya. Berita pertama datang dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mengupayakan perbaikan jalan di kawasan Demak Ijo Godean. Menurut Koordinator Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditya Nario Aji, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam perbaikan jalan. Prioritas anggaran saat ini masih menjadi program penanggulangan kemiskinan. Sebuah kisah pilu datang dari Desa Tarisi, sebuah desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang telah menjadi saksi bisu dari dampak buruk pembangunan Bendung Menganti. Pada tahun 1979, ratusan hektar sawah terendam air mengubah kehidupan para petani menjadi penderes pemanen nila kelapa. Oh ya, Pak Rasis, saya mau tanya lagi. Untuk permasalahan ini, daerah mana aja sih Pak yang terdampak dan luasnya itu berapa? Kalau Pak Rasis. Yang terdampak untuk Tarisi itu dusunnya Sidodadi, Rangkasan, Cikarojo itu untuk dusun Desa Tarisi. Bahkan merambah itu ke Desa Bantar itu di daerah Cidirem, itu Desa Bantar. Dan untuk Cilongkrang itu sekitar 150 hektar itu yang kena dampak juga, itu Desa Cilongkrang itu. Jadi semuanya total kurang lebih ya sekitar 500 hektar. Kalau dibilang untuk makan masyarakat Desa Bantar, Tarisi, Cilongkrang 500 hektar itu kenyang lah kalau nggak kena dampak seperti ini. Luas ya Pak ya? Ya luas sekali, makanya saya punya inisiatif seperti itu, mengusulkan karena kita punya jiwa yang harus kita membantu orang lain gitu loh. Lalu untuk respon dari yang Bapak Rasis sudah laporkan itu gimana Pak? Dan perkembangannya tuh gimana sih? Ya alhamdulillah waktu saya pertama itu yang dituju itu kan ke Gedung Putih. Kebetulan di situ juga ketemu sama Pak Seknek juga di situ. Alhamdulillah diterima dengan baik dan kita juga pulang bawa hasilnya. Cuman saya ingin ketemu sama Pak Presiden itu bukan schedule-nya harus nunggu 1 minggu, jadi saya nggak nunggu. Dan setelah dari situ langsung ke Kementerian Sosial waktu itu. Ke Kementerian Sosial juga direspon dengan baik. Waktu itu hari Kamis itu. Nah, saya hari Kamis pulang dan melanjutkan hari Jumat. Hari Jumat pertama yang dituju itu Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian udah alhamdulillah deal, udah setuju, langsung ke Kementerian ke gedung DPR. Ke gedung DPR. Yang dari Gedung Putih langsung ke Kementerian Sosial sih. Jadi dari Kementerian Pertanian itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutani. Nah setelah dari situ deal, saya ke gedung DPR. Dan setelah ke gedung DPR itu kalau nggak salah di belakang gedung DPR kalau nggak salah itu Kementerian Lingkungan Hidup atau Lingkungan Hidup dulu ya, berarti saya salah tadi. Jadi dari Kementerian Pertanian langsung ke DPR dan langsung ke Lingkungan Hidup dan Perhutani. Alhamdulillah semuanya deal. Semuanya deal, pulang hari Jumat sampai sini kita istirahat. Kalau nggak salah itu 4 hari karena pulang dari sana itu tanggal 15 dan tanggal 19 kita berangkat ke provinsi. Dan ke provinsi itu alhamdulillah juga deal itu, bahkan harus disertakan ikut musren wilayah yang kebetulan itu ada saksinya itu 5 bupati yang ikut musren wilayah waktu itu.
Alhamdulillah ditemanin 3 orang lah. Bahkan sampai sekarang masih ada dokumennya. Kalau memang ingin tahu bisa kita putar lagi dari awal ada. Beralih ke sorotan lain, saudara. Nonton bareng perebutan juara 3 antara Timnas Indonesia melawan Irak digelar di lapangan Denggung, Sleman. Warga Sleman tampak memenuhi lapangan Denggung pada Kamis malam 2 Mei silam. Acara tersebut memberikan antusias para penduduk untuk datang dan memberikan dukungan terhadap pemain timnas untuk memperebutkan juara 3. Pameran seni merupakan hal yang biasa diadakan di Yogyakarta. Banyak sekali pameran yang dapat kita temui di sana. Salah satunya adalah pameran seni yang diadakan oleh mahasiswa ISI Angkatan 2021 di Taman Budaya Yogyakarta. Pameran ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 29 April 2024. Pencinta seni wajib mendatangi pameran satu ini yang bernuansa indie art house karena pameran kali ini tidak hanya menampilkan seni biasa, tetapi juga berkolaborasi dengan seniman Bali. Pameran ini berlokasi di Asamawat nomor 99 Bengkelan Tirto Nirmolo Kasihan Bantul. Pameran tersebut dimulai dari tanggal 11 hingga 19 Mei 2024. Panas. Apakah kalian tahu kesegaran lemon bisa didapatkan dari mana? Ini dia, Sprite. Sprite, matanya nyegerin. Penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan membuat kota Yogyakarta saat ini menghadapi persoalan yang serius dalam pengelolaan sampah. Tumpukan sampah ini kerap kali ditemui di berbagai sudut jalan raya hingga perkampungan yang padat penduduk. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sudah memerintahkan untuk melakukan desentralisasi sampah di Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Hal ini untuk mengatasi krisis sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat dari ditutupnya TPA Piungan pada 23 Juli 2023 karena overload. Sementara itu, pembukaan di pos sampah secara terbatas selama 3 hari terakhir ternyata tidak membuat warga menghentikan aktivitas pembuangan sampah di sembarang tempat. Pasalnya pemirsa, depo sampah ternyata belum banyak dibuka kembali, sehingga warga enggan mengelola sampah secara mandiri dan memilih untuk membuang sampah di tepi jalan raya ataupun lahan kosong, bahkan juga ke sungai. Di beberapa kawasan, perilaku membuang sampah sembarangan semakin meresahkan. Kondisi ini sangat terasa di daerah Condong Catur, Yogyakarta, yang mengalami dampak signifikan. Masalah pembuangan sampah sembarangan di sekitar daerah Condong Catur semakin mengganggu masyarakat. Banyak warga setempat yang merasa terganggu dengan perilaku membuang sampah sembarangan yang semakin marak. Salah satu warga setempat, Evi, yang bekerja di sebuah penatu, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang ditimbulkan. Kalau di sekitaran sini kan karena jalan raya ya, kalau belum sama nggak pada tempatnya tuh berserakan, jadi kayak kita sana kecil kayak gini, depannya banyak sampah, itu kan tidak nyaman kalau di sini. Terus mbaknya tuh resah nggak sih? Apa khawatir kalau lingkungan itu tercemar sama sampah-sampah yang dibuang sembarangan? Lumayan sih kak, kan kalau ini kan saluran airnya kan tertutup ya, Iya. jadi kalau sampahnya berjalan, ya taruh di ini kan sampah dari mesin cucinya kan masuk, kadang ada uap dari selokannya itu juga bau, terus juga kalau sampahnya. Ditya Nanario Aji dari pemerintah Yogyakarta menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, pengelolaan sampah sebenarnya merupakan kewenangan kabupaten dan kota. Sementara provinsi mengelola residu sampah dari kabupaten atau kota. Namun, tempat pembuangan akhir di Piungan sudah melampaui kapasitas.
Dengan pemahaman dan kerjasama yang lebih baik, diharapkan permasalahan sampah di Yogyakarta dan Sleman dapat segera teratasi, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Hanya dengan kesadaran bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, masalah ini bisa diselesaikan secara tuntas. Kesadaran dan kerjasama dari seluruh warga sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Pemerintah, komunitas, dan individu memiliki peran penting dalam mencapainya. Oke, jadi gini, mungkin pengertiannya dulu karena saya ingin meluruskan dulu terkait dengan isu sampah itu masyarakat belum paham benar posisi tanggung jawab dari pemerintah itu seperti apa. Bukan dalam artian kami dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah itu kemudian lepas tangan, itu enggak. Tapi ingin mendudukkan bahwa sebenarnya secara ketugasan kan di pemerintah itu kan berjenjang, Mbak. Ada pemerintah nasional, pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, daerah, DIY, kemudian ada pemerintah kabupaten kota. Nah, masing-masing mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Nah, wewenang dan tugas fungsi untuk pengelolaan sampah itu ada di kabupaten kota. Di provinsi, di pemerintah daerah itu tugasnya adalah mengelola residu dari sampah dari kabupaten kota. Selama ini yang terjadi di DIY itu sampah kok dibuang di piungan, di mana di piungan itu adalah pengelolaan sampah milik provinsi itu. Secara ceritanya sejarahnya dulu bahwa Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Jogja itu bekerja sama. Namanya ada Kartomantul, Yogyakarta, Sleman, Bantul. Bekerja sama untuk mengurusi masalah sampah. Sebagai garis tengahnya, komandonya, karena ini melibatkan 3 daerah, kabupaten kota, maka provinsi mengambil alih untuk koordinasinya. Ketiga daerah ini, kota itu kan tidak punya lahan. Jadi kota itu posisinya secara keluasan itu hanya 1% luasnya dibandingkan total luas DIY. Luas hanya 1%, tapi penduduknya itu paling banyak. Jumlah per meter perseginya kota itu paling padat. Kesulitan untuk mengelola sampah di tempat yang kecil dengan padat penduduk dibandingkan kabupaten lain, sehingga provinsi mengambil alih membuat TPA piungan, yang piungan itu digunakan untuk 3 tadi, Yogyakarta, Sleman, Bantul. Kartomantul ini sedari awal dari pimpinan daerah kami, Pak Gubernur, itu sudah menyampaikan bahwa piungan itu ada masa kapasitasnya. Sudah sejak beberapa tahun lalu, pemerintah daerah provinsi sudah menyampaikan ke kabupaten kota bahwa piungan itu sudah melewati ambang batas kapasitas. Seharusnya kabupaten kota sudah sedari dulu itu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk pengelolaan sampah di masing-masing gitu. Tapi itu tidak diindahkan gitu. Artinya tetap semuanya bergantung ke piungan. Kondisinya semakin hari karena kapasitasnya semakin penuh, maka semakin kritis. Kritis dalam artian secara dampak lingkungan di sekitar itu juga buruk. Karena apa? Karena melebihi kapasitas. Apapun yang melebihi kapasitas pasti kan akan berdampak. Akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan bahwa ini harus ditutup dan memberikan tanggung jawab sesuai porsinya. Jadi gini, contoh misalkan retribusi sampah itu kan ada di kabupaten kota. Retribusi sampah itu adalah biaya yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola sampah. Itu ada di kabupaten kota. Logis dong ketika kemudian kewajibannya itu memang ada di kabupaten kota. Berkewajiban untuk mengelola residu hasil pengelolaan yang ada di kabupaten kota. Masalah sampah menjadi seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah? Bersinergi dengan kabupaten kota melakukan kebijakan namanya desentralisasi sampah. Artinya memang sampah itu selesai berhenti di kabupaten kota. Mereka yang kemudian mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya
untuk pengelolaan sampah. Sayangnya karena ini termasuknya terlambat. Kenapa? Karena tadi mungkin Sleman, Bantul lebih diuntungkan karena luasan daerahnya besar sehingga mereka bisa lebih leluasa menentukan tempat-tempat mana yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah dibandingkan kota yang padat penduduk. Bayangkan misalkan itu hanya 1% loh luasannya dibandingkan DIY. Dengan kepadatan penduduk seperti itu akan sulit untuk menemukan lokasi pembuangan atau pengelolaan sampah. Pasti karena padat penduduk, logisnya jarang ada masyarakat suatu daerah itu akan menerima dengan mudah daerah mereka digunakan sebagai pengelolaan sampah. Dan itu yang terjadi sekarang. Memang di antara 5 kabupaten kota, kota Jogja lah yang paling sulit untuk menyesuaikan desentralisasi sampah ini. Terus bagaimana pemerintah daerah? Kita tidak kemudian lepas tangan, tidak. Kita berkoordinasi terus dengan pemerintah kota dengan cara kita lebih banyak sosialisasi. Bahkan kemarin terakhir ada statement dari Bapak Gubernur yang menyampaikan kalau misalkan memang tempatnya tidak ada, kami yang akan mencarikan. Uangnya nggak ada, dananya kami siapkan. Artinya pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga tidak lepas tangan. Tapi juga jangan kemudian kota tidak melakukan apa-apa, kan nggak juga. Jadi kemarin statementnya Pak Gubernur terakhir bahwa masyarakat itu juga ini menjadi pembelajaran juga kepada masyarakat bahwa, nah ini yang perlu saya sampaikan, bahwa permasalahan sampah ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi ini masalah bersama. Artinya gini, masyarakat itu juga harus paham bahwa budaya buang sampah itu juga harus diubah. Tidak hanya kemudian mereka dengan mudah membuang sampah tanpa kemudian memilah gitu misalkan. Karena kan selama ini kita dinina bubukkan, dilenakan dengan membuang sampah itu murah. Jadi contoh misalkan di luar negeri, di negara manapun lah, dengan pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi, kemudian cost-nya besar, artinya pengelolaan sampah cost-nya tinggi, mau nggak mau masyarakat itu berpikir nggak mungkin dia akan seenaknya membuang sampah karena cost-nya untuk membuang sampah itu tinggi, sehingga mereka mau tidak mau mulai dari rumah tangga, rumah-rumah itu memilah mana yang bisa dibuang, diangkut oleh petugas sampah, mana yang bisa kemudian diolah kembali. Kalau di sini kan enggak, di Indonesia kan enggak, di Jogja juga sama, hampir rata semua itu budayanya membuang sampah itu ya hanya langsung dibuang di satu tempat saja tanpa kemudian memilah dulu. Nah itu termasuk edukasi yang ingin beliau Pak Gub sampaikan bahwa masalah sampah ini harus diselesaikan bersama, tidak hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus belajar. Tidak hanya masyarakat, pemerintah kabupaten kota juga harus belajar bahwa buang sampah hanya sekedar buang ditumpuk gitu kayak yang di piungan bukan solusi, harus dicarikan dengan teknologi misalkan. Nah ini yang terjadi sekarang, memang sekali lagi mungkin yang ditanyakan oleh Mas Mbak itu keadaan yang terjadi di kota Jogja. Jika kita berbicara mengenai sampah, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan 2,1 ton sampah pada tahun ini. Kita dapat lihat bersama pemirsa bagaimana kota Yogyakarta saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Hal pertama yang akan kita bahas mengenai komposisi sampah sendiri berdasarkan jenisnya. Yang paling banyak di sini adalah sisa makanan 35,7%. Ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain itu memang ada sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar. Begitu juga karena sampah plastik tidak bisa terurai dan menjadi mikroplastik nantinya dengan jumlah 23,3%. Dan juga diikuti oleh sampah kayu, ranting, dan daun dengan 15,5%, serta ada karton yang totalnya 10,8%, biasanya sampah-sampah yang ada di daerah perkantoran atau sekolahan, dan daerah sampah lainnya yang totalnya ada 17%. Lalu berikutnya kita juga akan melihat bersama komposisi sampah berdasarkan sumbernya, yang
Paling banyak adalah sampah rumah tangga yang menyumbang 60%, lalu yang berikutnya ada sampah dari pasar tradisional, ini totalnya 15%, lalu yang berikutnya sampah dari pusat perniagaan, dari perkantoran mal, dan sebagainya. Ini ada 11%. Dan yang dari sumber lainnya adalah instansi pemerintah atau sekolah ada 15%, lalu yang berikutnya adalah kabupaten penghasil timbunan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Yang paling banyak berasal dari Kabupaten Sleman dengan total volume sampah per tahun 700.000 ton. Lalu selanjutnya Bantul yang menempati peringkat kedua dengan 500.000 ton, lalu juga peringkat ketiga ada Gunung Kidul yaitu 400.000 ton, lalu posisi keempat ada Kulon Progo dengan 300.000 ton, dan yang terakhir ada Yogyakarta dengan total 200.000 ton. Dengan begitu harapannya adalah masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, lalu dapat membuat kompos sehingga memang sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir tidak sebanyak ini. Diskriminasi dan stigma seringkali merupakan bagian dari keseharian mereka, baik dalam hal akses terhadap layanan kesehatan maupun peluang pekerjaan. Namun, di tengah semua itu, mereka menunjukkan keteguhan dan semangat untuk menciptakan perubahan positif. Salah satunya adalah dengan mendirikan pondok pesantren khusus waria agar mereka dapat beribadah dengan nyaman. Harapannya ya selalu semoga Ponpes ini tetap selalu ada, karena bagaimanapun juga teman-teman transpuan selalu rindu dalam artian aku harus bisa ada kekerinduan kayak nah kita seorang muslim ya, kita ingin sholat berjamaah, kita juga ingin merayakan hari raya agama kita kayak gitu, dan rasanya tetap beda aja kalau kita antara kita sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu tuh rasanya tetap berbeda gitu. Mungkin ada momen-momen di mana kita memang harus mengharuskan kita untuk sholat sendiri, tapi kan kita berkumpul, kita sebagai saudara, kita senasib seperjuangan, itu yang kita rindukan juga. Karena Ponpes selain untuk spiritualnya teman-teman, juga kita ada advokasi pendampingan buat teman-teman juga. Kita punya koperasi untuk pengembangan usaha teman-teman juga kayak gitu. Kita juga ada pelatihan skill kayak make up, kita juga skill fotografi, terus kita juga massage, itu kita berikan kepada teman-teman transpuan. Jadi mereka juga sering mendapatkan bimbingan keagamaan, tapi mereka juga akhirnya terlatih skillnya untuk bisa bertahan, survive di kehidupan mereka masing-masing, terlepas apapun pekerjaan teman-teman ini. Gitu. Ada hal-hal positif yang kita rasakan. Banyak teman-teman yang dulu hidup di jalan sebagai pekerja seks, setelah sekarang dia memiliki skill-skillnya, akhirnya terasah, mereka sudah merasa mumpuni, akhirnya mereka bisa meninggalkan hal itu, mereka bekerja dengan lebih baik, mereka bisa make up dan sebagainya, potong rambut. Di tengah hiruk pikuk lalu lintas, dia memancarkan bakatnya dengan penuh semangat, menambah warna dan kehangatan di tengah-tengah kehidupan kota yang sibuk. Pengamen ini telah menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari di lampu merah Kalasan. Dengan suara yang merdu dan penampilannya yang mempesona, dia telah menarik perhatian dan hati para pengendara yang melewati persimpangan tersebut. Melalui lagu-lagu yang dipilih dengan hati-hati,
Dia menghadiri momen kecil kebahagiaan bagi mereka yang lewat. Dari pengamen jalanan yang mahir memetik gitar hingga grup musik kecil yang menampilkan harmoni vokal yang memukau, setiap penampilan mereka adalah sebuah karya seni yang memikat hati para pendengar. Tidak hanya soal musik, namun juga tentang inovasi dalam memikat perhatian orang-orang. Beberapa pengamen menggunakan alat musik yang unik atau menampilkan pertunjukan visual yang menarik, menambahkan sentuhan magis pada pengalaman berbelanja atau bersantai di sekitar area Mirota Simanjuntak. Selain itu, mari kita soroti peran pengamen dalam menciptakan atmosfer yang hidup dan bersemangat di sekitar kawasan tersebut. Dengan melodi riang dan semangat yang menular, mereka tidak hanya menjadikan bagian dari lanskap kota, tetapi juga menyatukan orang-orang yang berbagai latar belakang dalam sebuah pengalaman musikal yang menyenangkan. Utska, kamu kurang fokus. Tubuh kamu cepat merasa lelah, tapi bosan sama minuman yang gitu-gitu aja. Pocari Sweat solusinya. Menghilangkan dehidrasi, mengembalikan semangat. Kalian tahu nggak sih, 5 dari 7 orang kekurangan cairan loh. Saat bekerja, olahraga, atau jalan-jalan, Pocari Sweat siap jaga cairan tubuh kamu tetap seimbang. Yuk, kembalikan ion dan cairan tubuhmu bersama Pocari Sweat. Pocari Sweat, go ion. Di masa libur panjang Lebaran, masyarakat masih memadati kawasan Malioboro di kota Yogyakarta. Kondisi ini membuat arus di sepanjang jalan Malioboro padat merayap. Kepadatan kendaraan terjadi di sepanjang jalan Malioboro sejak di area jembatan Kleringan hingga depan pasar Beringharjo. Pemirsa, pasca Lebaran harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional terus melonjak di kota Yogyakarta. Dan hal ini jelas mempengaruhi omset pedagang. Meski Lebaran berlalu, harga bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta tetap tinggi, hingga mencapai 30 sampai dengan 50.000 per kilogram. Ada perbedaan harga nggak Pak dari harga yang sebelumnya, mungkin naik atau turun? Banjir di sentra produksi menyebabkan kelangkaan pasokan, memaksa pedagang mengimpor dari luar Jawa dengan kualitas yang lebih rendah. Harga normal bawang merah sekitar 20 sampai dengan 25.000 per kilogram. Dari pemerintah itu apakah dia mematok harga tetap atau maksudnya kita bebas untuk mematokkan harga, Pak? Terima kasih, Pak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Sulistyo Hermawan menyebutkan bahwa penundaan masa tanam oleh petani menjadi penyebab harga tinggi. Pemirsa, arus balik Lebaran di Terminal Pakupatan Serang lebih dari 3.000 penumpang melakukan perjalanan mudik. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat. Panas. Apakah kalian tahu kesegaran lemon bisa didapatkan dari mana? Ini dia, Sprite. Sprite, matanya nyegerin.
Pengalaman unik berkunjung ke Kopi Wongso yang berada di daerah selatan Jogja, di mana para pengunjung dapat belajar dan mencoba membuat pizza secara langsung. Ini adalah pengalaman kuliner yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendidik. Kemungkinan para pencinta makanan juga merasakan proses pembuatan pizza pada awal hingga akhir. Kopi Wongso telah menjadi salah satu destinasi kuliner terkenal di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan kopi berkualitas dan suasana yang hangat, namun pengalaman membuat pizza di sini menambah dimensi baru pada pengalaman berkunjung ke tempat ini. Halo pemirsa, saya Aisyah Putri Dinanti. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi kedai Kopi Wongso yang berada di selatan Jogja dengan pemandangan sawah dan suasana yang asri. Suasana kedai kopi di sini sangat cocok untuk pemirsa yang mencari ketenangan dan pastinya hidangan di sini sangat enak. Kali ini saatnya saya mengajak pemirsa di rumah untuk melihat keseruan saya membuat pizza sendiri. Destinasi wisata yang menakjubkan di Yogyakarta yaitu wisata Rawang Jagat. Tempat ini tidak hanya memikat dengan keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga menawarkan pengalaman yang mendalam bagi para pengunjung yang ingin menjelajahi keajaiban alam. Tempat ini menawarkan pemandangan yang memukau, mulai dari lembah yang subur hingga sungai yang mengalir dengan jernih. Pengunjung dapat menikmati udara segar dan ketenangan yang langka di tengah keindahan alam yang masih alami. Selain itu, wisata Rawang Jagat juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi alam, mulai dari hiking dan trekking, hingga piknik dan berkemah. Para petualang dapat menjelajahi jalan setapak yang menantang atau sekedar bersantai di tepi sungai sambil menikmati keindahan sekitarnya. Tidak hanya itu, tempat ini juga menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik. Pengunjung dapat melihat beragam tanaman endemik dan burung-burung langka yang hidup di habitat alami mereka. Hal ini menjadikan wisata Rawang Jagat sebagai destinasi yang ideal bagi pencinta alam dan penggemar fotografi. Demikian berita dari kami, saya Aura Shiva dan rekan saya. Yusuf Surya pamit undur diri Dan sampai jumpa.